Hai keluarga Wuling, apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga berbahagia ya. Perkenalkan, nama aku Diba Natasha yang akan nemenin kamu di konten-konten Wuling kali ini. Dan tentunya di konten-konten Wuling ini akan banyak banget informasi-informasi seputar Wuling yang bakal di-share di sini. Dan pastinya biar lebih terpercaya lagi, konten-kontennya akan langsung di-share atau ngobrol-ngobrol barengan sama expert dari Wulingnya. Nah, konten spesialnya apa sih? Konten spesialnya adalah Tanya Wuling with the Expert. Welcome to Tanya Wuling with the Expert. Yay! Tentunya hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Danang, salah satu produk expert dari Wuling. Nanti kita akan mengupas tuntas mengenai REV. Kalau penasaran, stay tune terus ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita persilahkan Pak Danang atau Mas Danang boleh bergabung. Hai Diba. Halo Mas Danang. Halo keluarga Wuling semuanya. Oke, apa kabar Mas Danang? Sehat? Kabar baik, sehat. Wah, ini kayaknya hari ini happy banget ya. Iya, karena kita bisa menyapa keluarga Wuling semuanya. Iya kan? Oke, ntar kita bakal ngobrol-ngobrol, kita akan kupas tuntas mengenai REV. Tapi mungkin sebelumnya Diba juga pengen kasih tahu dulu ke keluarga Wuling semuanya kalau Wuling ini luar biasa banget ya. Seperti yang kita bisa lihat dari desainnya, kayaknya semua keluarga Wuling tuh udah pada hafal dan juga udah pada tahu ya Mas Danang ya kalau desainnya tuh compact. Compact. Ya kan? Betul. Terus yang paling aku suka juga bebas ganjil genap. Oh, tentunya. Iya, benar banget, dan juga bisa irit pengeluaran ya kan, karena udah pasti menggunakan baterai ya. Iya. Nah, kita bakal bahas juga tuh banyak banget. Dan yang paling aku suka juga, si Wuling nih luar biasa banget, dia baru setahun di Indonesia tapi penjualannya sudah mencapai 11.000 unit. Lebih Luar dari biasa. 11.000 Lebih dari 11.000 Lebih dari ya? 11.000, Wah, keren ya. banget. Kalau nggak salah juga kemarin aku sempat baca infonya di bulan September WCS bulan lalu, nambah 1.000 unit lagi ya? Iya, betul sekali. Keren, luar biasa banget Wuling. Dan akhirnya menjadi peringkat nomor 1 untuk penjualan mobil listrik di Indonesia. Iya. Kayaknya semua orang tuh pakai ini sekarang ya, REV ya. Kalau aku lihat di jalan tuh kayak pasti REV biasanya ada warna pink, warna biru. Tuh. Udah ketemu di mana-mana ya. Iya, udah kalau ketemu di di sini. mana-mana. Gitu kayak, wah kayaknya aku harus punya satu. Gimana kesan-pesannya atau mungkin experience-nya menggunakan REV? Oke, jadi memang benar tadi yang Diba katakan. Yang pertama memang Wuling REV ini mengusung desain yang compact. Yang artinya kan kalau kita pakai sehari-hari di Jakarta itu bisa satset ya kan? Iya. Nah, itu sangat membantu untuk kita manuver, kita mau parkir, kita mau putar balik pun juga sangat mudah. Ya. Kemudian ganjil genap itu tadi yang beneran saya rasakan keuntungannya itu, Diba. Jadi tiap hari kalau saya harus berangkat ke kantor itu kan melewati wilayah yang kena peraturan ganjil genap, itu tanpa ada masalah tiap hari bisa pakai Wuling Iya, REV. lagi enak banget nih, saya curhat dikit ya. Saya tahun ini udah ketilang 3 kali. Kayaknya emang harus pakai REV nih. Itu emang hobi kayaknya itu. Karena ganjil genap tetap terobos aja gitu. Tapi kalau udah pakai REV kan pasti udah aman ya. Pasti nanti aman. Gitu. Kemudian satu lagi tentang iritnya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi yang bisa saya ceritakan, memang pakai mobil listrik itu selain gampang, selain bebas ganjil genap, itu pengeluaran saya bisa berkurang untuk beli yang namanya bahan bakar. Oke, gitu. jadi bisa makan enak tiap hari ya Pak ya? Saya udah naik 10 kilo. Saya udah naik 10 kilo ini gara-gara setelah setahun pakai REV. Langsung ngaruh gitu Langsung ya Pak ngaruh. ya? Jadi nggak ada lagi yang namanya uang bensin ya. Semuanya bisa makan enak everyday. Oke, menarik ya Pak ya. Dan yang paling biasanya orang-orang penasaran tuh masalah baterainya Pak. Karena kadang-kadang kalau misalkan aku ngobrol-ngobrol gitu kayak, emang kamu yakin nih mau pakai mobil listrik baterainya gimana? Soalnya kan banyak banget yang suka bilang kayak, ih takut banget baterainya meledak lah, atau enggak kayak takutnya baterainya nggak aman, ngeri nanti lagi di charge tiba-tiba mobilnya kenapa-napa. Nah, kalau ngomongin masalah baterai itu kira-kira aman gak sih Pak? Jadi secara umum mobil listrik itu sudah aman untuk dipakai karena pada dasarnya setiap kali sebuah pabrikan itu membuat mobil listrik terutama ya, komponen baterai itu telah melewati berbagai macam pengujian untuk memastikan keamanannya. Contohnya kalau di Wuling REV ini tes yang dilakukan sebelum baterai itu diproduksi itu mencapai lebih dari 40 macam tes. Hanya untuk memastikan supaya baterai itu ketika dipakai, satu dia lifetime-nya juga panjang, kemudian ketika dipakai dalam berbagai macam kondisi itu dia tetap aman. Terus itu juga pada akhirnya kan memberikan rasa tenang juga ya kepada para penggunanya ya. Jadi contohnya misalnya salah satu yang sering dikhawatirkan sama orang ketika kita kasih pilihan mobil listrik itu adalah mobil listrik itu bisa nggak sih menerjang banjir misalnya, atau kehujanan itu aman nggak sih? Iya gitu. Lagi, aku juga mikir gitu loh. Iya kan? Nah, salah satu tes yang dilakukan di baterainya Wuling REV ini
ada yang namanya itu water and dust test. Jadi dia diuji direndam air, terus dikenakan exposure terhadap debu, dan itu Wuling Air EV ini didesain untuk tahan air dan tahan debu hingga mencapai ratingnya itu namanya IP67. Keren. Ya. Terus selain itu ada juga tes-tes yang dilakukan untuk untuk proteksi terhadap contohnya risiko kebakaran. Terus baterai itu juga ketika dalam masa tes dia dijatuhin berulang kali, dibolak-balik selama berapa ribu cycle untuk memastikan bahwa ketika dia setelah selesai melakukan tes itu tidak ada bagian yang rusak, tidak ada listrik yang berpotensi untuk mencelakakan pengguna dan lain sebagainya. Oke, nah ini menarik banget ya, karena yang kita tahu kan listrik ya Pak. Iya. Aku jadi Pak nih manggil tadi, Mas jadi Pak ya, bolak-balik ya Mas Danang. Mas Danang, kalau yang kita tahu kan kalau listrik kena air tuh pasti either dia korslet atau enggak jadi rusak gitu kan. Tapi coba kita analogikan sama handphone aja, kan zaman sekarang kan udah banyak yang bisa underwater ya, apalagi mobil gitu kan. Pasti teknologinya akan lebih canggih lagi gitu. Jadi secara umum itu baterai handphone dan baterai mobil listrik itu memang ada kesamaannya, Diba. Jadi salah satu yang menjadi kesamaan, yang pertama bahan penyusunnya itu pasti based on lithium ya. Kita makanya namanya baterai lithium gitu. Nah, terus kemudian karena dua-duanya ini adalah produk yang kita pakai sebagai istilahnya consumer good, itu kita harus ada memang beberapa proteksi supaya baterai itu bisa aman digunakan. Nah, itu tadi kembali ke tes-tes yang saya sebutkan tadi. Sekarang kalau handphone pun bisa ada yang kena air nggak apa-apa, apalagi mobil. Ya kan, teknologi udah makin canggih ya. Betul. Jadi udah pasti aman ya. Terus juga tadi ada yang debu juga ya. Debu dan air ya. Debu dan air ya. Oke, terus berarti untuk baterai lifespan-nya tadi kan udah sempat di-mention juga, itu berapa lama sih, Mas? Kalau baterai lifespan itu secara umum baterai lithium itu lifetime-nya cukup panjang. Terus kalau khusus untuk Wuling Air EV ini kita pengen ngasih tambahan rasa nyaman ke pengguna itu dengan warranty sepanjang 8 tahun. Wow, 8 tahun nggak beli bensin, Besti. 8 tahun baterainya dijamin. Tapi itu tidak berarti bahwa setelah 8 tahun baterai itu nggak bisa dipakai, bukan gitu sih. Jadi setelah 8 tahun pun kondisi baterai itu tetap akan bisa dipakai dengan performa yang relatif masih sama dengan ketika barunya. Tapi kalau kita bandingin sama handphone tuh bisa apple to apple lah ya? Dalam kondisi tertentu ya, dalam aspek tertentu ya. Soalnya kan kalau handphone pun, kalau aku kan anaknya kan apik banget nih, gitu. Nah, aku pakai handphone tuh udah sampai 5 tahun karena memang aku rapih nih ngecasnya segala macem. Tapi sampai 5 tahun pun masih bagus gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau baterai dari mobil listrik pun juga masih bisa tetap bagus ya. Masih bisa kalau memang dipakai. Cara ngecasnya rapi, gitu-gitu ngefek nggak sih, Mas? Ya, perawatannya itu juga cukup mempengaruhi juga. Jadi, nah ini salah satu yang sama nih antara antara baterai mobil dengan baterai handphone. Disarankan untuk ngecas baterai handphone itu tidak sampai ketika dia habis sepenuhnya, dan ketika ngecas juga tidak sampai full sepenuhnya. Itu biasa kita temui di instruksi di handphone ya. Nah, itu di mobil sebenarnya juga cukup sama, Diba. Jadi untuk menjaga lifetime baterai itu, pengguna itu disarankan untuk tidak ngecas mobilnya itu nunggu dulu sampai baterainya habis sampai 0. Terus, nah kalau misalnya dia lupa nyabut casannya itu, terus dia keburu full, terus lupa dicabut gitu. Ketiduran, ditinggal tidur gitu. Kalau untuk mobil listrik, khususnya untuk Wuling Air EV, itu sudah ada proteksi yang namanya overcharge protection. Jadi nggak perlu khawatir kalau itu. Jadi nggak bakal kalau kita pas bangun, ternyata baterainya gembung, itu enggak. Kalau ini udah nggak mungkin ya, lagi sekarang udah 2023, ya kan udah super duper high technology. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa, dan juga banyak fitur-fitur canggihnya juga gitu ya. Nggak bakal tuh yang namanya baterai kembung-kembung. Ya, level proteksinya kan juga udah mengikuti perkembangan teknologi itu. Nah ini menarik banget ya. Nah terus yang pengen aku tanya lagi, ini tuh banyak juga yang bilang listriknya ngecharge-nya tuh murah gitu. Nah ini gimana nih, apakah taunya memang semurah itu atau gimana? Mungkin saya bisa kasih perbandingan kali ya. Jadi kalau
sebenarnya kalau kita pakai sebuah kendaraan, itu kan kita mengeluarkan biaya untuk untuk membeli energi untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Contoh, kalau saya naik sepeda, saya beli nasi untuk menjadi energi untuk menggerakkan sepeda itu. Kalau saya pakai mobil bensin, ya saya harus ngisi bensin, beli bensin untuk supaya si mobil itu mendapatkan energi untuk berjalan. Nah, kalau mobil listrik, energi yang dibutuhkan itu memang berupa energi listrik yang kita dapatkan dari ngecas, entah itu di rumah atau di public charging station dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita kan membeli si listriknya itu kan, Diba. Nah, perbandingannya adalah ketika kita membeli energi berupa energi listrik dibandingkan dengan kita membeli energi berupa bahan bakar minyak, itu harganya masih jauh lebih murah energi listrik. Of course, sudah pasti ya, lebih murah sih listrik. Perbandingannya gini, misalnya kita pakai Wuling Air EV ini, untuk 1 kilometer, kita itu hanya menghabiskan kira-kira Rp150. Kalau dibandingkan sama mobil bensin yang konvensional, itu kira-kira dia habisnya mungkin Rp700–800 per kilometer. Jauh ya? Ya, jadi antara 150. Aku mau pulang satu. Nanti ya habis ini ya. Jadi kalau naik mobil ini Rp150, kalau pakai mobil bensin biasa itu hingga Rp800. Wah, ini mah milenial bisa nyicil rumah ini ya. Di sini ya. Nah, sebenarnya salah satu konsep produk yang kami berikan untuk si Wuling Air EV ini adalah kemudahan untuk ngecas, Diba. Jadi konsep easy to charge itu memang salah satu filosofi desain yang memang disematkan ke si Wuling Air EV. Ada filosofinya ya? Ada dong. Jadi memang banyak sekali kekhawatiran orang, terutama yang di Indonesia, masalah sekarang itu mereka pengen pakai mobil listrik, tapi khawatir tempat ngecasnya itu belum banyak. Jadi, nah sembari kita menunggu ekosistem itu berkembang, kita masih tetap bisa kok ngecas dari rumah. Nah, itulah yang pengen kita ajak orang-orang untuk memanfaatkan itu, pakai Wuling Air EV. Jadi Wuling Air EV ini sangat mudah dicasnya, jadi di rumah pun bisa. Di mana aja bisa ya, di rumah bisa, di rumah tetangga bisa. Bisa. Saya pernah soalnya. Bisa. Jadi kemudahan pengecasan itu menjadi salah satu keunggulannya si Wuling Air EV ini. Nah itu kalau ngecharge di rumah tuh gimana? Apakah ada alatnya juga atau gimana? Nah, jadi ketika seseorang membeli Wuling Air EV, itu otomatis dia akan mendapatkan satu device yang namanya itu portable charger, Diba. Jadi analoginya mungkin kayak kita beli laptop atau handphone ya, itu kan suka dikasih casannya yang langsung colok ke handphonenya, lalu kita colokin ke listrik di rumah gitu. Nah, itu juga kita beri portable charger semacam itu. Itu salah satu caranya. Kemudian ada juga device lain yang itu sebenarnya adalah pembelian secara terpisah dari si mobil ini. Itu namanya wallbox charger. Itu yang bisa kita pasang secara permanen di rumah kita. Diberi listrik dari listrik rumah. Terus misalnya dipasang di garasi gitu. Nanti begitu kita parkir di situ, kita bisa langsung ambil chargernya, bisa langsung colok ke mobilnya. Pokoknya chargernya memang yang sama colokan tuh bisa fit gitu bisa, ya? Iya, betul. Yang standar lah ya, yang bisa dicolokin gitu ya. Itu biasanya berapa jam sih, Mas? Kalau untuk Wuling Air EV itu nggak nyampe 5 hari, 7 hari, sebulan ya kan? Konsepnya gini, adalah pemakaian paling banyak si Wuling Air EV ini adalah untuk commuting biasanya ya. Jadi pagi kita pakai untuk berpetualang di kota. Berpetualang, mengarungi Jakarta ya kan? Mengarungi Jakarta atau kota-kota lain gitu. Terus misalnya sore atau malam kita pulang, terus itu di-charge, paginya bisa kita pakai untuk beraktivitas kembali. Jadi kalau secara durasi, kalau kita pakai listrik yang kapasitasnya itu kira-kira 2200 watt, itu akan butuh sekitar 8 jam untuk pengisian si Wuling Air EV ini. Nggak nyampe lama banget berarti ya? Nggak. 8 jam aman lah, kayak dari pulang ke pagi tuh udah bisa ditinggal tidur. Tuh. Kemudian kalau listriknya itu dayanya lebih tinggi, misalnya 7 kW atau 7000 watt gitu. Itu bisa lebih cepat lagi. Dia hanya butuh sekitar 4 sampai 4,5 jam untuk ngisi sampai penuh. Wow, seru banget. Jadi memang sangat sangat praktis sebenarnya. Apalagi untuk kita yang kegiatan sehari-harinya itu
lebih banyak terkonsentrasi di pagi sampai sore hari gitu. Oke, ya pokoknya memang udah enak banget lah dipakai di Jakarta, city car banget lah. City car, ya kan? Betul. Mobil anak gaul banget, anak jaksel, mobil anak jaksel. Oke, nah kalau ngomongin masalah listriknya tadi ya, kan bisa dicas di mana aja. Ya. Itu untuk wattnya sama kayak untuk kira-kira harganya, harga listriknya tuh gimana sih? Jadinya mahal banget nggak? Pakai mobil listrik itu secara umum sebenarnya jauh lebih irit daripada kita pakai mobil berbahan bakar minyak ya, atau mobil bensin. Umumnya itu ya udah pasti ya. Nah, kira-kira bandingannya gini, kalau kita beli listrik untuk Wuling REV ini kan satu kali ngecas dia itu hanya butuh sekitar Rp50.000 saja kalau kita pakai listrik rumah. Oke. Jadi Rp50.000 itu udah 8 jam cuma Rp50.000. Ya, pokoknya sekali baterai itu penuh. Wow. Untuk memenuhi si baterainya itu kita mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000-an. Oke. Nah, dalam kondisi baterai penuh itu kita bisa menempuh jarak hingga 300 km. Oke. Jadi kira-kira 1 kilometernya itu kita hanya menghabiskan sekitar Rp150. Tidak, informasi macam apa ini? Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan sama mobil berbahan bakar minyak yang konvensional, dia 1 kilometernya dia bisa menghabiskan antara Rp700 sampai Rp800. Ya. Jadi pengiritan yang bisa diberikan oleh si REV ini hingga 80%-nya mungkin ya. Wow. Itu untuk biaya energinya. Oke. Nah, selain itu ngiritnya pakai mobil listrik itu nggak cuma di biaya bahan bakarnya aja, Pak. Jadi biaya servisnya pun dia jauh lebih irit. Jadi contohnya kalau untuk Wuling REV ini kita pakai katakanlah selama 5 tahun, kita itu hanya habis sekitar Rp4 juta untuk servis sepanjang masa itu. Kalau itu murah loh ya? Iya, kalau dibandingkan pakai mobil konvensional, kita sekali ke bengkel untuk servis rutin, itu bisa mencapai 1 juta. Benar banget. Iya kan? Jadi kalau REV 4 juta itu 5 tahun atau 100.000 kilometer. Oke. Biasanya yang diservis tuh apanya sih? Item servisnya itu beda yang paling signifikan antara si REV atau antara mobil listrik sama mobil yang konvensional ya. Kalau mobil konvensional itu harus rutin ganti oli mesin. Benar. Biasanya itu barang yang paling mahal ketika kita servis. Kita harus ganti oli. Iya, iya banget. Kalau mobil listrik itu nggak pakai oli mesin. Oke. Jadi biayanya bisa ditekan dari situ. Tetapi selain itu apa yang harus diservis sebenarnya mungkin yang lainnya relatif sama. Jadi contohnya ketika kita masuk ke bengkel untuk melakukan servis berkala, si mekaniknya tetap akan ngecek ban, rem, dan yang komponen-komponen lainnya yang memang itu menjadi bagian dari si mobil listrik ini. Oke, ya sama aja berarti cuman bedanya tuh di olinya aja ya. Yang paling signifikan sih di situ. Signifikannya di oli ya, karena memang kalau yang mobil konvensional yang masih pakai bahan bakar memang agak mahal sih ganti oli ya. Cuman dan itu harus udah enggak. Rutin diganti kan kalau oli. Bener ya, oke. Menarik banget. Oke, nah Mas Danang, ini tuh kita kan udah sempat share juga di Instagram ya sebelum kita memulai syuting kita pada hari ini di konten ini. Kemarin udah sempat ngumpulin pertanyaan dari Instagram, dari keluarga Wuling. Banyak banget ternyata yang penasaran dan antusiasmenya luar biasa banget ya. Ini udah banyak banget aku kumpulin pertanyaan, kita bisa langsung jawab di sini aja ya. Boleh. Ini pertanyaan yang pertama dari Chandra, salam kenal. Ini katanya mau tanya, Pak Danang sebenarnya berapa sih biaya yang kepake buat charge di rumah dan di SPKLU? Nah, gimana tuh Pak? Oke, jadi sebenarnya tadi kita udah sempat singgung sedikit ya Dipa ya tentang biaya ngecharge. Jadi asumsinya adalah kalau biaya listrik itu sejauh yang saya tahu, semoga nggak salah, 1 kWh-nya, 1 kWh itu harganya adalah Rp1.700-an sekitar itu, 1.600 sekian, bolehlah kita bulatin jadi Rp1.700 per kWh. Terus kalau kita ambil contoh Wuling REV yang tipenya long range, yang jarak tempuhnya itu 300 km, sekali ngecas itu dia membutuhkan sekitar 27 kWh. Jadi kalau kita kaliin 27 kali Rp1.700, itu kira-kira sekitar 50-an ribu rupiah untuk ngisi penuh si Wuling REV yang tipe long range.
Jadi kira-kira segitu sih. Oke. Nah, kalau pakai token tuh sama juga nggak sih, Mas? Sebenarnya sama, karena tarif dasar listrik itu kan berlaku secara sama juga ya. Nah, mungkin perbedaannya adalah ketika kita ngisi di SPKLU atau Public Charging Station. Di situ mungkin ada sedikit perbedaan tarif yang diberlakukan oleh pengelola SPKLU-nya. Oh, kalau dari si SPKLU ini berarti lebih murah gitu? Bisa jadi mungkin mereka akan mengenakan biaya tambahan berupa biaya layanan, karena kan mereka kan tempat umum ya. Oh, oke. Tapi intinya adalah pengeluaran atau biaya untuk ngecas si mobil listrik itu secara biaya energinya itu masih jauh lebih murah daripada ketika kita beli bensin untuk mobil konvensional. Oh gitu, berarti kalau pakai token sama aja? Sebenarnya relatif sama, karena tarif dasar listrik yang diberlakukan juga sama antara yang pakai token maupun yang pakai tagihan bulanan. Oh oke, berarti nggak ada bedanya ya? Cuman kalau pakai token nanti kayak lebih lebih sering kayak gitu. Tapi kan irit, ya? Nggak sampai 50.000 dia bisa sekali ngecas penuh. Iya sih. Gitu. Iya benar-benar ya, tergantung ininya lah isinya berapa atau rajim ngisinya gimana ya. Yang penting ininya sama aja. Tapi kalau untuk di SPKLU mungkin ada sedikit perbedaan tarifnya, Diva. Jadi SPKLU itu kan ada pengelolanya tersendiri ya, karena mereka memang menyediakan poin pengecasan untuk tempat umum. Jadi mungkin mereka akan memberlakukan tarif yang sedikit berbeda dengan ketika ngecas di rumah. Tapi anyway, biaya untuk mengisi energi si mobil listrik ini masih tetap jauh lebih murah daripada ketika kita beli bensin untuk mobil konvensional. Oke, ini menarik ya. Jadi intinya bisa lebih murah daripada beli bahan bakar, udah pasti. Kalau ngecas di rumah lebih murah lagi, ya kan? Kalau di SPKLU ya paling masih tetap murah. Masih tetap murah juga gitu. Dan kayak nggak mungkin juga mau ngecas di SPKLU tuh sampai berjam-jam ya kan? Pasti kan paling sampai berapa naik berapa persen gitu. Ya biasanya SPKLU itu kan dibutuhkan untuk kita mungkin lagi emergensi ya, ada perjalanan yang tidak kita rencanakan sebelumnya atau di luar dari kebiasaan kita. Nah itu SPKLU bisa jadi salah satu alternatif yang bagus untuk ngisi ngecas kembali mobil listrik kita. Oke, pokoknya review itu adalah jawaban dari semua umat manusia deh ya. Pengen lebih irit, pengen bebas ganjil genap. Lebih keren juga di jalan. Lebih keren juga, anak-anak Jaksel, anak-anak warna-warni juga mobilnya gemes-gemes banget gitu. Oke, kita next lagi ya, pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Hanief 22345. Jika ngecas berlebihan, apakah akan menimbulkan korsleting listrik di mobil REV-nya? Tadi kita udah sempat bahas dikit nih ya, tapi nggak apa, kita bahas lagi. Gimana tuh Mas? Ngecas berlebihan itu sebenarnya adalah masalah yang dulu memang sering terjadi di baterai-baterai lithium untuk device atau alat elektronik rumah tangga yang zaman dulu kan. HP jadul ya. Misalnya handphone atau laptop mungkin masih ya yang zaman dulu ya. Iya benar. Laptop suka kembung gitu. Nah kalau untuk mobil listrik, terutama yang udah modern di 2023 ini, itu pasti proteksi terhadap hal-hal semacam itu tuh sudah jauh lebih bagus juga. Jadi untuk produk mobil listriknya Wuling itu sudah melewati pengetesan atau proteksi terhadap overcharging juga. Jadi kita nggak perlu takut lagi kalau misalnya kita ngecasnya kelamaan atau baterainya sebenarnya udah penuh tapi colokan chargernya masih nempel di situ, itu nggak perlu khawatir terjadi overcharge maupun konsleting. Sudah aman. Paling yang dipikirin dan bisa jadi overthinking adalah bayar listriknya aja ya. Itu tapi murah kok. Tetap murah juga. Iya. Tapi kalaupun dia tetap kecas gitu, listriknya tetap jalan ya? Enggak, kalau dia sudah penuh, dia otomatis charge itu tidak akan masuk lagi ke si mobil itu. Berarti emang benar-benar segitu aja, ngecasnya nggak akan lebih sama sekali. Gitu ya? Analoginya gini Kak Diba. Misalnya kamu punya bak mandi di rumah nih, terus kamu nyalain kerannya, ketika air itu udah mengisi bak mandi itu secara penuh, si bak mandinya itu kan nggak punya tempat lagi untuk nampung air ya. Jadi airnya kalau di rumah dia bisa tumpah keluar. Jadi curug ya airnya ya. Nah, kerannya itu analoginya kalau di REV dia sudah punya semacam sistem yang bisa membaca kalau air bak mandinya itu udah penuh, kerannya akan mati sendiri. Keren. Gitu. Jadi nggak akan over ngecharge juga dan jadinya nggak akan nambah-nambahin biaya listrik. Nggak akan tumpah-tumpah kalau di REV. Keren. Ini teknologi yang kita cari nih selama di peradaban dunia. Oke, semoga terjawab ya tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Takut banget sama daya tahan baterai. Kayak HP aja kan usia baterainya nggak lama.
Kalau REV ketahanannya gimana? Udah kita bahas juga, tapi kita jawab lagi aja ya. Boleh. Jadi untuk ketahanan itu, mungkin ini maksudnya lebih ke keawetannya kali ya, umur pakainya gitu ya. Jadi secara umum, baterai yang berbahan dasar lithium itu mempunyai lifetime atau life cycle yang cukup panjang sebenarnya. Nah ini dibuktikan juga untuk produk mobil listriknya Wuling, itu kita kasih garansi selama 8 tahun pemakaian. Nah itu tidak berarti bahwa setelah 8 tahun kita harus ganti baterai. Nggak berarti gitu. Mas, aku tuh pikir selama ini, kalau baterainya udah habis tuh diganti gitu. Enggak. Kita nggak akan beli baterai baru ya? Enggak, jadi kita akan cover warranty-nya itu sepanjang 8 tahun, tetapi setelah masa warranty itu habis, baterai itu pun masih tetap akan dipakai seterusnya. Dan karena memang perkembangan teknologi baterai ini sudah cukup jauh ya sekarang, setelah masa pakai 8 tahun itu, kondisinya itu relatif masih sama dengan kondisi ketika kita baru beli. Kalau misalnya handphone, itu kan semakin lama, dia akan menurun kemampuannya untuk menyimpan listrik. Jadi misalnya ketika kita baru beli sebuah handphone, kita bisa pakai tuh sekali ngecas bisa 2 hari misalnya ya, terus belum ngecas lagi. Aduh, terus itu jomblo banget ya kayaknya ya, 2 hari handphonenya nggak mati-mati ya, nggak pernah cecetan. Lama-lama dari 2 hari itu akan berkurang jadi, misalnya 1 hari gitu kan. Nah kalau untuk mobil listrik ini, khususnya untuk produknya Wuling, setelah 8 tahun pemakaian, itu kondisi health-nya si baterai ini masih di atas 70%. Jadi masih daya tahannya itu masih sangat cukup untuk dipakai seterusnya. Wah luar biasa lah pokoknya. Keren banget. Saya langsung terhipnotis, langsung mau beli abis ini ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas Danang ya, aman ya. Segala hal yang harus diketahui keluarga Wuling mengenai after sales, terutama untuk REV dari Siska. Silakan. Untuk after sales itu mungkin ini pertanyaannya lebih mengarah ke maintenance-nya ya, jadi layanan purna jualnya ya. Jadi kalau tadi sempat kita bahas juga, biaya untuk pemeliharaannya si REV ini kan juga murah sekali. 5 tahun atau 100.000 kilometer kita hanya habis 4 juta rupiah untuk servis rutinnya. Nah selain itu after sales-nya atau layanan purna jualnya itu juga didukung dengan bermacam-macam program dari Wuling juga. Contohnya tadi warranty baterai itu juga masuk ke dalam programnya after sales kita. Kemudian sekarang itu kan Wuling sudah mempunyai outlet atau jaringan yang sudah tersebar di mana-mana. Nah di masing-masing jaringan itu kita juga sudah punya tim dari mekanik yang sudah mempunyai kemampuan untuk merawat si mobil listrik. Jadi nanti para pengguna mobil listriknya Wuling itu nggak perlu takut lagi kalau misalnya dia harus mencari tempat servis, dia harus misalnya ada kendala di kendaraannya, dia harus mencari kemana. Itu silahkan kunjungi aja dealer Wuling terdekat, itu pasti ada mekanik yang mampu untuk menangani si mobil listrik ini. Jadi udah cukup luas sekarang. Ya pokoknya nggak usah takut lagi lah ya, kan biasa kan kita suka takut kayak mobil listrik gimana nih, belum common di Indonesia, gimana nih. Sebenarnya itu bukan belum common ya, tapi mungkin orangnya aja yang belum mengetahui lebih dalam lagi mengenai REV gitu. Karena kalau aku lihat di jalan tuh udah benar-benar banyak banget REV warna-warni di jalan gitu. Terus si tempat charge-nya juga udah mulai ada di mana-mana ya kan, jadi kayak emang udah mulai common lah di Indonesia, apalagi kan juga penjualannya pertama ya, yang mobil listrik pertama. Punya Wuling ya, mobil listrik Wulingnya. Gitu. Jadi nggak usah takut lagi, mulai sekarang keluarga Wuling ya, ayo bersama-sama kita move on. Sekali move on, kamu nggak mau move back, Mbak. Oh gitu ya. Nggak akan move back lagi kalau udah move on, akan on ke depan terus, ya kan? Amin ya. Aku juga mau info ini Mas Danang sama keluarga Wuling semuanya, kalau Mas Danang udah pasti tahu ya lagi ada promo ya. Ini aku infoin ke keluarga Wuling berarti karena kita lagi ada promo yang sangat menarik juga. Ini ada Wuling Yes atau Wuling Year End Sale. Ini kalau misalkan kamu membeli Wuling atau membeli REV ya, ini bisa mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan 1 gram emas. Tuh lumayan banget kan. Terus juga ada promo charging device juga. Ini ada 2 pilihan. Yang pertama ada device OCPP yang harga normalnya ini tuh 16 juta ya. Sekarang harganya menjadi 5 jutaan aja. Aku sih yes ya. Terus juga ada device type non OCPP.
yang sekarang tuh jadinya gratis alias free. Wah seru banget dapatnya free ya. Jadi keluarga Wuling bisa milih nih nanti. Kalian pengennya yang mana, mau yang tipe OCPP atau yang tipe non OCPP. Oke, tapi ya Mas Danang ya, speaking about di OCPP ini, kita ngomongin OCPP, kita kasih tahu juga kali ya, ini perbedaannya apa sih yang OCPP sama non OCPP. Jadi OCPP itu singkatannya Open Charge Point Protocol. Jadi untuk diaplikasikan kepada sebuah device untuk ngecas si mobil listrik, itu kalau yang tipe OCPP, itu artinya dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan jaringan penyedia tenaga listriknya, Jadi nanti si device atau charger yang kita pasang di rumah yang tipe OCPP ini, dia bisa semacam melakukan komunikasi nih. Jadi promo tarif di jam tertentu misalnya, dia akan bisa menikmati diskon tersebut. Sementara kalau yang non OCPP, itu device-nya relatif lebih simpel, jadi semua tarifnya itu flat. Misalnya ada diskon, dia tidak berkemampuan untuk membacanya gitu. Oh, kalau yang OCPP ini banyak promonya berarti gitu? Program untuk diskon tarif daya listrik itu di jam-jam tertentu. Jadi misalnya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, yang tadinya kita itu harus membayarnya Rp1.700 per kilowatt hour, nanti di jam tersebut itu tarifnya bisa ada diskonnya, menikmati diskon itu. Wah ini kalau ada OCPP-nya lagi, jadi benar-benar makin murah banget ya berarti ya, iritnya luar biasa nih. Jadi ini juga jadi semacam apa ya, bentuk kerjasama ya Diba ya. Kalau tadi udah ada promonya keluarga Wuling, sekarang juga ada ini program PPN 1%. Ini juga lumayan banget nih ya. Ini berlaku secara nasional udah pasti, tapi contohnya kalau di Jakarta ini ada REV long range hematnya sampai 26 jutaan. Aduh aku sih yes banget ya, langsung auto harus wajib beli nih. Terus juga ada yang standard range hematnya sampai 21 jutaan. Nah kalau REV Lite hematnya sampai dengan 17 jutaan. Aku sih yes banget ya Mas Danang. Ini luar biasa banget loh diskon-diskonnya ya kan, hemat-hematnya. Ya jadi bisa benar-benar lebih hemat, lebih irit. Pokoknya bebas ganjil genap. Nah, terus juga aku mau remind kembali kalau PPN 1% ini hanya berlaku sekitar 2 bulan lagi. Terhitung dari bulan Oktober ini ya. Jadi tinggal Oktober, November, Desember, which is di tahun 2023 ini. Jadi langsung beli sekarang juga di tahun ini karena tinggal 2 bulan lagi. Let's go! Dan thank you banget pokoknya hari ini seru banget udah ngobrol-ngobrol sama Mas Danang. Aku jadi tahu banyak banget tentang baterai mobil listrik, REV ya. Terus juga fitur-fiturnya juga banyak banget, keren-keren banget buat Mas Danang. Pokoknya sehat, sukses selalu ya Mas Danang ya. Terima kasih buat Diba juga, buat keluarga Wuling juga dong tentunya ya. Yes, betul banget. Terima kasih banyak keluarga Wuling. Pokoknya buat keluarga Wuling semuanya yang pengen tahu informasi lengkap lagi seputar REV bisa langsung pantau terus our social media di @wulingmotorsid. Dan juga jangan lupa kunjungin websitenya di wuling.id. Kalau gitu Diba pamit. Danang juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya. Bye. Thank you. Halo Wuling.